Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan. Topik minggu bagi kita, sotunggabe partuk Tuhan, maradopon akadongan. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Mari kita masuki ibadah yang kudus, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 559 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami, sehingga kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, hukum Taurat Musa, titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini. Tertulis dalam kitab Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Kita membaca secara bergantian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu pada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta jemaat pada hari Minggu ini yaitu Minggu Septuagesima pada tanggal 28 Januari 2024. Kami akan membacanya dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman ke-1. Resman Tuani Haholongan Simatupang, putra dari Bapak Jisman Simatupang, Ibu Lasmaida Boru Aritonang, beralamat di Jalan Puridago Raya nomor 34, Perumahan Puridago, Daerah 2 Antapani Arcamani. Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, dengan Astrid Melisa Boru Napitupulu, putri dari Bapak Tonggo Napitupulu, Ibu Norma Boru Samosir, beralamat di Jalan Sejahtera nomor 4C, Jemaat HKBP Sei Agul, Resort Medan 4, Sei Agul. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 di Gereja HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau, Marta Dinata. Bagian yang kedua, persembahan sosial gereja. Pada kebaktian hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Rusti Sitorus Boru Sirait Nainan, Jemaat Daerah 5 Malabar, sehubungan dengan telah meninggal dunia Ibu Rusti Boru Sirait di waktu yang lalu. Bagian yang ketiga, Bona Tahun HKBP Bandung. Pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 pukul 18 WIB bertempat di Gereja HKBP Bandung akan diadakan Bona Tahun HKBP Bandung live streaming. Oleh karena itu diharapkan kepada jemaat HKBP Bandung agar dapat hadir dan seluruh KOR dapat mengisi pujian pada acara tersebut. Nah, bagian 4, seminar PGI dan WCC. Pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, pukul 9 WIB, bertempat di Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP, akan diadakan seminar PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan WCC, World Council of Churches, Dewan Gereja Sedunia, dengan tema menghadirkan kebaikan bagi Allah semua. Pendeta Resort akan menghadiri seminar tersebut. Kita doakan kiranya seminar tersebut terlaksana dengan baik.
Bagian yang kelima, kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 4 Februari 2024, pada kebaktian pukul 10 WIB, gereja kita akan menerima kunjungan gereja dari Kor Wik Blok D Kecil HKBP Bojong Menteng, Resort Bojong Menteng, yang dipimpin oleh Amang Pendeta Lundu Simanjuntak, Pendeta HKBP Resort Bojong Menteng. Mereka akan mempersembahkan puji-pujian melalui kor. Setelah kebaktian akan diadakan ramah tamah oleh Punguan Kor Lansia HKBP Bandung. Bagian yang keenam, Poliklinik HKBP Bandung. Mulai bulan Februari 2024, setiap hari Minggu, Poliklinik HKBP Bandung akan dibuka kembali untuk pemeriksaan dan konsultasi kesehatan yang dilayani oleh Seksi Kesehatan Dewan Diakonia HKBP Bandung. Bagian yang ketujuh, Tahun Oikumene Inklusif 2024. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2024 adalah Oikumene Inklusif. Makna dan logo Oikumene Inklusif tahun 2024 dapat dibaca pada halaman 14 sampai dengan halaman 15 Warta Jemaat hari ini. Bagian yang ke-8, Surat Penggembalaan. Gereja kita menerima surat penggembalaan dari Opui Eporus HKBP Amang Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tentang pemilihan umum serentak tanggal 14 Februari 2024. Surat penggembalaan tersebut dapat dibaca pada halaman 16 sampai dengan halaman 24 Warta Jemaat hari ini. Demikian Warta Jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mempersiapkan persembahan 1A dan 1B kita. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 185 ayat 1 dan selanjutnya. Matahari
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 8, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu didonai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Jangan pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sotong gabe partuk Tuhan maradupon akadongan. Tema ini menarik sekali dan relevan bagi kehidupan siapapun, baik orang yang percaya kepada Kristus dan bagi orang yang tidak percaya. Kenapa saya katakan seperti itu? Sering kita tidak sadar apa perkataan yang keluar kita dari mulut kita ini dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini
kita tidak pernah berpikir perkataan kita itu bisa menyakiti atau membuat hati orang lain senang. Atau perbuatan kita itu pernah kita sadari apakah membuat hati orang lain itu senang atau menyakiti. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan untuk mencari lawan gampang sekali. Tetapi untuk mencari sahabat itu sangat sulit. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena kita gampang sekali untuk menilai diri orang lain. Tidak hanya menilai diri orang lain, menceritakan kekurangan orang lain, tetapi sangat sulit bagi kita untuk menilai diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sedekat apapun kita, seakrab apapun kita, pasti di antara kedua belah pihak pasti ada hidup keegoan. Sambil contoh Bapak Ibu Saudara-saudara, ada suami istri yang sudah berumur 40 tahun berkeluarga. Ketika usia pernikahan mereka genap 40 tahun, suaminya mengajak istrinya untuk merayakannya di suatu restoran yang mewah. Ketika mereka sudah selesai makan, lalu suaminya memberikan amplop yang tertutup kepada istrinya. Lalu istrinya bertanya-tanya, kado apa lagi yang saya terima dari suami saya? Ternyata suaminya mengatakan, nanti aja buka di rumah. Dan kalau mau membuka, silakan berdoa dulu. Dan hasilnya beritahu sama saya, kasih tahu sama saya setelah besok pagi. Ketika pagi harinya, istrinya menyerahkan tulisan itu kepada suaminya. Dan suaminya berkata, apakah kau mengisi itu dengan berdoa? Ya. Ternyata setelah suaminya berdoa, membuka kertas itu, dia melihat. Kita tahu apa yang diberikan suaminya kepada istrinya. Ternyata suaminya itu menuliskan, setelah 40 tahun kita berkeluarga, coba tuliskan apa yang menjadi kekurangan saya. Setelah suaminya membaca, lalu dia bertanya kedua kali, apakah engkau menuliskan ini di dalam doa? Lalu istrinya mengatakan, ya, saya menuliskannya dengan berdoa. Ternyata suaminya kecewa melihat istrinya, karena hampir seluruh kertas itu penuh dengan kekurangan daripada suaminya. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara berbeda dengan suaminya. Suaminya hanya menuliskan, kekuranganmu menjadi nilai yang sangat berharga bagiku untuk mencintaimu. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan tentang hidup keluarga yang sudah 40 tahun menikah? Sekalipun banyak orang yang sudah berdoa, ternyata belum tentu perbuatannya benar. Sekalipun setiap manusia, setiap orang percaya, rajin membaca firman Tuhan, tetapi kenyataannya di dalam kehidupannya masih merindukan apa yang disebut dengan keegoan,
keegoan tadi. Maka suaminya berkata kepada istrinya, dengan bangganya kamu menuliskan itu, gak bahaya tak? Seandainya suaminya juga menuliskan seperti itu, apa yang terjadi? Mungkin usia rumah tangga yang sudah 40 tahun bisa pecah. Mereka sudah punya anak, mereka sudah punya cucu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita mampu menerima orang lain? Seperti kata menginginkan diri kita diterima orang lain. Demikian firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bagaimana setiap manusia itu mengasihi Allah dengan kehidupan yang dia miliki. Bagaimana dia mampu mengasihi sesama manusia dengan kehidupan yang dia jalani. Karena kita sering bertanya kepada Tuhan juga, apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan kita bertanya kepada diri kita, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Sama halnya dengan orang lain. Kita kepengen menghitung apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Kita tidak pernah bersyukur tentang apa yang diberikan oleh orang lain dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan pernah menjadi batu sanjungan bagi orang lain. Kenapa begitu sulit kita melakukan yang baik? Kenapa begitu sulit kita melakukan yang benar dalam kehidupan kita? Karena kita selalu khawatir dengan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu bisa membuat kita menderita. Ternyata kita lebih khawatir ketika kita melakukan yang baik kepada Tuhan. Terkadang kita merasa hidup kita ini tidak berkecukupan, bahkan berkekurangan. Sehingga kita takut melakukan yang baik kepada orang lain. Ketika kita melihat orang lain itu menderita, lebih menderita dari kehidupan kita, kita takut menolong dia. Karena apa? Karena kita takut kita itu jauh nanti lebih miskin dari dia. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, unang ulu hamu gabi mardusa aleberak kamu dongam muna naumora siya kamu. Unang ulo hamu mada butu dosa, mulai berek kamu jol manauroa siya kamu. Terkadang itu yang membuat kita susah. Ketika kita melihat orang lain ngaruai bana margaya muse pitor tadokma nasuta dodo dirina. Ketika hidupmu tidak senang melihat orang bahagia, kamu yang susah. Kamu yang berdosa. Karena itu bisa kita lihat. Unang pola susah ho mamereng nauto. Akka nauto i manutupi hauton na ima naulo pamalo-malohon. Alani maol do mangado bijol mana pamalo-malohon. Idu ban na idok jol makana bisuk
lebih bagus kita tidak punya pendidikan tapi menyenangkan hati orang lain daripada kita punya pendidikan tetapi menyakiti orang lain. Karena itu mari kita sama-sama menikmati kehidupan kita. Jangan pernah mau susah karena orang lain. Tetapi harus kita imbangi. Mari kita membuat hati orang lain itu senang supaya kita lebih senang. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Yohanes itu. Bagaimana kita mencintai orang lain kalau kita tidak mencintai Tuhan? Omong kosong kalau orang mengatakan dia mengasihi sesama tetapi dia tidak mengasihi Tuhan, atau sebaliknya. Dia mengatakan dia mengasihi Allah tetapi dia tidak mengasihi sesamanya. Karena itu setiap orang yang menghakimi sesamanya itu menghakimi Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, hukum yang utama dan yang terutama itu diberikan Tuhan kepada kita. Supaya kita mengasihi Allah, supaya kita mengasihi sesama. Sebab kalau kita membangun kebencian, sebab ketika kita membangun kesusahan diri kita sendiri melihat orang lain, ketika kita membangun keegoan kita dengan orang lain, maka tidak akan pernah berhenti selesai kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Dan persoalan yang demikianlah yang dilihat oleh Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus. Ketika mereka bisa kita sebut juga berdua hati, bermoral ganda, porseai mana tu habirang alai dihaholongi siamun. Sebagai orang percaya kita diajak oleh Tuhan untuk memilih satu. Keinginan Paulus terhadap jemaat di Korintus dan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita seperti itu. Supaya kita mendapatkan kehidupan yang baru dan hidup yang baru itu untuk menentukan pilihan kita. Karena itu Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Tidak ada perbedaan identitas diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi Tuhan mau menunjukkan identitas kita sekalipun aktivitas kita berbeda-beda. Sekalipun talenta kita berbeda-beda. Karena itu ketika kita datang dengan berbagai identitas kita memuji Tuhan, maka sulit sekali kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita merindukan Tuhan campur tangan untuk membentuk jati diri dan identitas kita, apapun yang menjadi aktivitas kita setiap hari, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti apa yang dihadapi oleh Paulus. Bahwa ketika jemaat di Korintus itu punya pengetahuan, mereka tidak melakukan itu, mempergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi pada saat ini Tuhan mau mengingatkan itu kepada kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperkaya kehidupan kita. Apakah itu baik melalui pengetahuan atau hasil daripada aktivitas kita setiap hari. Tuhan tidak melarang itu untuk semakin baik dan lebih baik dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau mengingatkan itu. Supaya dengan keberagaman kehidupan kita itu, pola hidup kita juga akan semakin baik.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau pada saat ini kita diingatkan dengan tema jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, itu berarti bahwa hidup kita juga tidak baik jika orang lain menyakiti kita. Karena itu mari sama-sama hidup di dalam Tuhan. Karena melalui hidup kita di dalam Tuhan, maka di mana, kemana, dan bagaimanapun, bukan pengetahuan dunia yang membuat hidup kita bertumbuh, tetapi iman kitalah yang membuat kita bertumbuh dan membuat kita semakin berkarya. Amin. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam penyertaan hidup kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini di tengah-tengah persekutuan kami, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, apapun yang ada dalam kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan, bahwa kami adalah orang yang lemah. Tanpa kami sadari, kami sering menyakiti hati orang lain. Tanpa kami sadari, kami juga sering menyakiti hati Tuhan. Di tengah-tengah kerendahan hati kami hadir dan datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami meminta pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami lebih taat, supaya kami lebih setia. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi apa yang kami miliki di tengah-tengah kehidupan kami ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang semakin menguatkan kami, supaya kami saling mengasihi, karena tanpa orang lain juga hidup kami tidak akan pernah sempurna. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami ini, Tuhan menyempurnakan kami melalui firman-Mu, supaya kami tidak hanya memikirkan apa yang membuat hidup kami sempurna di tengah-tengah dunia ini, tetapi biarlah Tuhan kami lebih mencintai akan kehidupan yang Tuhan berikan, kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, buat saudara-saudara kami yang beribadah, yang merindukan tumpangan tangan Tuhan, menyertai dan memberkati mereka. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir, yang merindukan kasih kurnia Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuntun mereka Tuhan di setiap jalan mereka, di setiap kehidupan pekerjaan mereka. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan akan kelahiran buah hati di tengah-tengah setiap keluarga yang telah Tuhan persatukan. Kami berdoa buat mereka Tuhan, berikan sukacita kepada mereka. Dan kami berdoa juga buat seluruh program gereja-Mu. Biarlah Tuhan setiap hamba-Mu Tuhan pakai untuk melayani lebih sempurna di tengah-tengah gereja-Mu. Dan kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan,
supaya kami lebih taat lagi, supaya kami lebih mengasihi, bahwa ketika kami beribadah, bukanlah untuk menunjukkan diri kami, tetapi kami datang ke hadapan Tuhan untuk memohon berkat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan di setiap kehidupan kami. Buat ibadah kami pada saat ini, berkati setiap jemaat-Mu, jika kami nantinya akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan jika ada dari antara jemaat-Mu yang akan melakukan aktivitas dan kegiatannya, biarlah Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Biarlah senantiasa Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Berkati Tuhan gereja-Mu, berkati para hamba-hamba-Mu di dalam kegiatan ibadah satu hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan lidah dan mulut seorang hamba untuk memberitakan firman-Mu. Dengarlah doa kami ini yang kami persembahkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Saya peron dalam Tuhan.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh parhalalo dan pelayan pada kita minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua.